Welcome to Mini Podcast. Jadi hari ini kita berempat akan membacakan satu cerita horor yang kita ambil dari Twitter atau sekarang bisa disebut sebagai X, yang kita ambil dari akun @agomuda_. Jadi cerita yang kita ambil hari ini menceritakan tentang salah satu mall di Jakarta. Sebelum kita mulai ceritanya, izinkan kami berempat untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gungga Rejima Greta, Arsenanta Azalia, Kanisa Nindya Bisa, Salsabila Putri. dan mari kita mulai podcast hari ini. Jadi ceritanya 2 tahun yang lalu, waktu aku dan teman-teman aku dari kantor mau loading event di salah satu mall di Jakarta. Waktu itu hari Senin malam Selasa, yang kata sebagian orang lebih serem daripada malam Jumat. Kita berangkat jam 5 sore dari kantor menuju ke mall menggunakan mobil box dengan semua perlengkapan event yang kita bawa. Aku cuma berdua sama teman aku. Motor kita titip di kantor. Singkat cerita, setelah kita loading dan jam sudah menunjukkan pukul 8.30 malam, kita langsung menuju kantor. Lalu sampai kantor sekitar pukul 9.30 malam. Posisi pos satpam di kantor masih ada beberapa security yang bertugas. Lalu kita parkir mobil box dan mengembalikan beberapa barang yang tidak diperlukan di event ke ruangan aku. Posisi ruangan aku di lantai 4, yang di gedung kantor sih ditulis di lift angka 4, bukan 3A. Cerita lanjutannya akan diceritakan oleh Zelia. Terus aku langsung ke lobi mencet lift, lalu kejadian horor mulai terjadi. Biasanya posisi lift kalau kosong di lantai 1 kira-kira langsung kebuka atau naik dulu? Ya, pasti langsung kebuka karena kosong. Ini beda. Liftnya naik dulu ke lantai 5 terus turun lagi ke lantai 1. Aku ngomong sama teman-teman aku, "Pak, kok liftnya ke atas dulu?" Terus kata dia, ada orang kali yang mencet duluan sebelum kita. Oke lah ya. Aku tunggu tuh sambil minggir takut ada yang keluar, dan ternyata nggak ada orang yang turun. Cuma angin aja berasa niup depan muka aku. Terus masuklah aku sambil ngoceh. Aku kira ada orang, "Pak, kok aneh sih liftnya?" FYI, biasanya memang di kantor aku jam 9-an itu masih ada orang IT yang lembur di kantor. Cuma kata satpam hari itu udah pada pulang semua, termasuk orang yang lagi nginep di mes kantor. Cerita selanjutnya diceritain sama Danis. Lalu pas udah di lantai 4, aku nyalain lampu ruangan sambil taruh barang. Tiba-tiba dari ujung ruangan ada yang merhatiin aku sama temanku. Aku kira ada OB, tapi kok gelap-gelapan. Ya udahlah, aku gak mau curiga. Terus pas aku keluar dari lantai 4, di lorong lift itu aku dengar ada suara orang ngobrol. Ya sekitaran 5 orang lah mau masuk lift. Dan benar aja, waktu aku mencet lift yang lagi stuck di lantai 4, liftnya gak langsung kebuka, tapi naik dulu ke lantai 6, terus berhenti lagi di lantai 5, baru ke lantai 4. Pas lift kebuka, gak ada orang di dalam lift. Aku langsung masuk lift sambil dikit dong. Terus aku pelongo-pelongo tuh sama temenku, sambil ngobrol biar gak terkesan horor. Pas di bawah, aku berasa baru keluar dari ruangan gelap. Lega banget, tapi horornya gak sampai situ aja. Waktu aku ambil motor buru-buru dan bilang ke temanku, cerita lanjutnya bisa diceritain sama Salsabila. "Pak, makan pecel ayam dulu yuk, langganan aku sebelah kantor." Jaraknya sekitar 100 meter dari kantor, dan memang belakang warung pecel ayam itu ada gedung ruko kosong juga, dan hanya beberapa yang isi. Gak lama aku mesen tuh terus makan.
Tiba-tiba aku dengar suara perempuan yang lagi nangis kencang. Dan entah suara dari mana, sampai si ibu yang jual pecel itu dengar. Dan kita bertiga lihat-lihatan dong. Aku ngiranya si ibu lagi nonton sinetron YouTube, tapi kok beda nangisnya. Dari situ aku buru-buru pulang sama teman-teman. Dan aku nggak mau stay di kantor sampai malam. Itu kisah nyata dari aku waktu kerja dan bener-bener serem. Pas aku ngalamin, aku sampai lemes. BTW, sorry ya kalau ada tipe-tipenya. Semoga kalian terhibur. Oke, sekian satu cerita yang kami bawakan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.